Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan ya, diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan yang mungkin nantinya ini akan menjadi rutin setiap bulannya ya. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama ucapan terima kasih dan apresiasi saya yang sangat besar kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Mandai yang memprogramkan atau memberi ruang kepada kita untuk bersosialisasi tentang bimbingan remaja usia sekolah. Jadi terkait hal ini adalah dengan termasuk di dalamnya adalah pencegahan pernikahan usia dini. Dan ini sangat penting. Kenapa saya anggap bahwa kegiatan ini urgent buat kita? Karena ini betul-betul mewadahi kita di kondisi saat ini, di mana butuh sekali kita edukasi yang terkait ini agar supaya hal-hal yang tidak kita inginkan atau pernikahan usia dini yang harusnya tidak terjadi di kalangan masa remaja sekolah seperti saat ini tidak terjadi. Jadi harapan saya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini ya Pak ya bisa betul-betul dilanjutkan untuk bisa mengedukasi anak-anak kami di sekolah kami. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kegiatan ini, dan mungkin ini akan menjadi rutinitas ya Nak. Jadi setiap bulan itu 1 kali kegiatan seperti ini. Cuma mungkin nantinya kelasnya beda-beda lagi. Kalau hari ini itu saya nggak tahu kelas 11, 1, 2, 3, mungkin selanjutnya nanti akan 11 yang lain lagi. Yang pasti bahwa edukasi ini itu akan tercover oleh semua peserta didik di SMA Negeri 8 Maros. Ya, oke. Jadi makasih Bapak, makasih. Jadi mungkin itu ya Nak. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Bapak KUA Kecamatan Mandai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SMA 8 Mandai yang di tengah kesibukan beliau masih sempat membersamai kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pembina, para guru-guru yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan dari KUA Kecamatan Mandai, para fasilitator bimbingan remaja usia sekolah ini yang kami hadirkan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini tentunya dalam satu kegiatan bimbingan remaja usia sekolah. Karena kita masih memang usianya sekolah, belum usia nikah. Jadi jangan berpikir menikahnya dulu. Insya Allah materi ini kita kemas dalam konsep algoritma kasih sayang sebagaimana yang oleh Menteri Agama kita yang ingin diterapkan. Segala sesuatunya harus kita mulai dengan cinta dan kasih sayang. Jadi ini yang kita mau arahkan nanti. Insya Allah fasilitator kami yang hadirkan ini adalah fasilitator kabupaten yang akan membina semua anak-anak kita, adik-adik semuanya, mengarahkan karena ada hal yang penting, bagaimana di usia sekarang kita ini menemukan minat, menemukan hobi, menemukan hal-hal yang bisa kita kembangkan
deh. Jadi kita fokusnya belajar dulu ya anak-anakku sekalian. Jangan berpikir mau saya setelah tamat ini menikah mak. Ada mi yang punya calon. Udah gitu ya jangan dulu. Atau ada mi yang dijodohkan sama orang tuanya bilang sudah. Ada mi. Materinya dibawakan oleh pemateri kita yang akan memaparkan apa-apa, tapi intinya bahwa yang pada pertemuan kali ini kita fokus kepada materi bagaimana pencegahan pernikahan usia anak itu. Ada yang sudah tahu usia berapa baru bisa menikah? Berapa? 21, 27, 25 ya. Ya, jadi ada batasan usia nikah. Kalau kita sudah berumur 19 tahun itu sudah bisa menikah. Ada yang sudah 19 tahun? Belum, ya. Jadi usia minimal nikah itu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa 19 tahun? Karena itu baru usia matang secara fisiologi. Secara fisik bisa menikah 19 tahun. Artinya orang yang menikah pada waktu itu secara fisik, kalau perempuan bisa hamil, bisa melahirkan, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu baru secara fisik, belum matang secara psikologi. Tahu apa yang terkait dengan psikologi? Jadi matang secara psikologi itu biasanya didapatkan pada usia 21 tahun ke atas. Jadi makanya kalau menikah pas 19 tahun atau 20 tahun tidak sampai 21 tahun itu diharuskan ada izin orang tua. Karena dianggap belum matang secara psikologi. Yang ada disebutkan tadi itu dia 25 tahun ke atas itu matang secara sosiologi. Tapi biasanya perempuan lebih cepat matang secara sosiologi di 21 sampai 21 ke atas perempuan sudah matang secara sosiologi. Apa artinya matang secara sosiologi? Artinya kita sudah bisa ikut ambil bagian di masyarakat, sudah bisa bermasyarakat. Kalau ada pengantin tetangga ada mungkin juga nimbrung di situ kerja-kerja apa, membantu yang lain. Kalau ada misalnya kerja bakti di jalanan, yang laki-laki, perempuan bisa berpartisipasi, itu namanya matang secara sosial. Kalau ada hajatan tetangga, keluarga, nah kita tidur saja di rumah, berarti belum matang secara sosialnya. Inilah yang kita mau sosialisasikan kepada adik-adik. Jangan berpikir cepat menikah. Karena yang dirugikan itu adalah kita sendiri. Sekarang usianya untuk belajar. Masa depan adik-adik semua ada di tangan tak sendiri. Jadi kalau kalau dalam pernikahan, kalau hanya orang tua tak mau, kita tidak mau, tidak jadi. Di KUA ada belangko yang harus diisi persetujuan calon pengantin. Jadi kalau tidak mau menikah, jangan isi itu. Kalau kita isi, bahaya. Jadi kalau terkait cita-cita, saya dulu angkat tangan dulu. Ada yang cita-citanya guru? Ada di belakang. Ada yang mau berkarir di militer? Siapa tahu ada yang mau jadi polisi, poluan, dan lain sebagainya. Ada yang mau kerja di kantoran? Terus kalau tidak ada angkat tangan, kita mau kerja di mana? Ini nanti akan digali potensinya. Jadi digali potensinya sama
materi kita, dan selanjutnya mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya Bu, mungkin kita sisipkan bagaimana terkait dengan teknologi. Kami juga bisa hadirkan pematerinya teknologi yang kaitannya dengan teknologi, termasuk penggunaan media sosial. Kita bagaimana gunakan secara bijak. Karena kalau tidak, ini biasa juga aksi bully membuli melalui media, akhirnya juga sampai ke sampai kepada fisik, kontak fisik. Jadi saya ingatkan kembali bahwa insya Allah kita akan menyampaikan materinya ini dengan pendekatan tadi, algoritma kasih sayang. Artinya algoritma itu terukur, terpola, dan kasih sayang itu kita sampaikan dengan bahasa yang santun mungkin, bahasa yang menarik, dan tentunya ada teknik-teknik permainan yang bisa membuat suasana bisa lebih hidup lagi. Jadi saya kira harapannya mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengikuti materi ini sampai selesai. Dan saya minta maaf sekiranya ada salah-salah kata atau kekurangan kami selama dalam kegiatan ini. Baik, kepada Ibu mungkin ada yang kurang dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Ya, sebelum kita memasuki bimbingan remaja usia sekolah, mari kita bersama-sama bersyukur dulu, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Jadi izin saya, kalau saya menyapa yang mana lebih enak? Kalau saya panggil remaja, kita panggil iye, enggak apa-apa? Remaja, apa kabar ta? Baik. Alhamdulillah. Remaja, sehat-sehat jagi? Alhamdulillah. Kami hadir di sini dalam rangka bimbingan remaja usia sekolah. Ya, jadi yang paling utama ya terkait dengan umur pernikahan. Umur tak sekarang berapa? Sekarang umur tak semua. Berapa? Remaja. 17 umur tak atau 25? 17. Alhamdulillah. Ya. Jadi berarti belum bisa menikah. Berarti harus sekolah dulu. Ya. Umur pernikahan sekarang 19 tahun baru bisa menikah. Sekarang pikirkan dulu masa depanmu. Raih dulu ijazahmu, ya. Karena insya Allah kalau selesai maku ijazahmu, bisa maku nanti bekerja. Betul tidak? Betul. Kita fokuskan untuk sekolah. Lagi, apa itu Bruce? Bimbingan remaja usia sekolah. Alhamdulillah, kantor urusan agama KUA Kecamatan Mandai hadir di SMA 8 dalam rangka bimbingan Bruce. Apa itu Bruce? Bimbingan remaja usia sekolah. Oke. Baik, kita masuk dulu tepuk Bruce ya. Ya, remaja. Tepuk Bruce. Bijaksana, bijaksana, bijaksana.
religius serta tekun beribadah, moderat wasatiyah, baik dan membaikkan, tanggung jawab, kembangkan diri. Okay. Baik, kita lanjut sedikit ya. Dah, sekarang ini kami mengusung dengan tema cegah pernikahan anak melalui algoritma. Apa itu algoritma? Coba, yang biasanya buka Google, YouTube, kalau itu yang sering kita buka, maka yang muncul di beranda kita yang sering kita buka. Betul tidak? Makanya dalam bimbingan ini, kalau kita sering buka-buka yang sifatnya positif, maka yang muncul positif. Kalau yang kita buka-buka sifatnya negatif, maka yang muncul banyak-banyak negatif. Makanya kita harus banyak-banyak buka yang sifatnya positif. Contohnya, ya, mendengarkan ceramahnya, ya, siapa? Dasat Latif. Siapa lagi? Siapa lagi? Dan lain-lain sebagainya. Baik. Nah, karena kita dibatasi dengan waktu ya, Dek ya, maka dalam sebuah karakter kita selaku remaja, maka semua didasari dengan hati. Berperilaku dari hati, berbuat dengan standar hati. Sekali lagi, bahwa kita berbuat standar dengan hati. Artinya begini, kalau kata-kata ini, perilaku ini saya keluarkan, maka kalau saya kembalikan tidak cocok untuk saya, maka boleh jadi tidak cocok untuk orang lain. Makanya dalam berbuat standar dengan hati. Ya, baik. Genggam hati. Ya. Coba. Ya, terus kembali lagi. Genggam hati. Lanjut kembali lagi. Berpegang janji. Jangan bombe-bombe. Lanjut. Ya. Lanjut. Genggamlah. Coba. Genggamlah tanganku. Cinta. Ya, coba sekali lagi baru kita tutup. Ya, coba kita mulai. Ya, coba. Genggam hati, berpegang janji, genggamlah tanganku, cinta.